Hai Tiners, welcome back again di Titik Nol YouTube channel. Dan dalam video kali ini kita akan bahas klausa. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang adverbial clause atau klausa yang menjelaskan tentang keterangan. So, before that, don't forget to always subscribe, like, dan komen video kita ya. Nah, untuk video sekarang kita akan bahas reduce adverbial clause. Apa itu maksudnya reduce adverbial clause? Jadi kita mengurangi adverbial clause menjadi adverb phrase. Jadi dari bentuk klausa dirubah menjadi frasa. Gimana caranya? Langsung aja kita lihat di papan yuk. Nah, di sini untuk reduce adverbial clause itu nggak semua klausa bisa di-reduce-kan. Cuman ada 3. Yang pertama ada adverbial clause of time, adverbial clause of cause and effect, dan yang terakhir adverbial clause of contrast. Nah, sekarang dari yang pertama dulu, di sini ada adverbial clause of time, berarti klausa yang menjelaskan tentang waktu. Di sini ada rumusnya. Yang pertama, misal rumusnya ada before, after, since, while, terus bertemu dengan subjek dan verb, lalu ketika direduce itu menjadi before, after, since, atau while berubah dengan verb ing. Jadi yang awalnya subjek verb itu cukup direduce menjadi verb ing saja. Nah, untuk time yang bisa digunakan di sini ada before sebelum, after sesudah, since semenjak, dan while sementara. Contohnya nih langsung, I have studied English before I have test. Artinya aku sudah belajar bahasa Inggris sebelum aku punya ujian besok. Ketika direducekan maka menjadi I have studied English before having a test. Aku sudah belajar bahasa Inggris sebelum ada tes besok. Itu yang cara pertama. Nah, cara kedua ketika bertemu dengan when. When plus subject plus verb itu bisa langsung direducekan hanya menggunakan verb ing saja. Contohnya, when she heard this, she was sleeping. Ketika dia mendengarkan ini, dia sedang tidur. Nah, ketika direducekan maka menjadi hearing this, she was sleeping. Mendengarkan ini, dia sedang tidur. Gitu. Itu untuk yang adverbial clause of time. Nah, sekarang kita move ke adverbial clause of cause and effect. Jadi ini sebab dan akibat. Di sini kita menggunakan as, because, dan since. Ketika as, because, dan since bertemu dengan subjek dan verb di kalimat utama, tapi ketika kita ingin mereducekan maka bisa diganti hanya dengan verb ing saja. Jadi semuanya hilang, cuma diganti dengan verb ing. Contohnya nih, because he was late, he drove to work. Karena dia terlambat, makanya dia pergi kerja dengan menyetir sendiri. Nah, langsung dipindah reduce, maka menjadi being late, keterlambatan itu, sehingga dia harus menyetir sendiri ketika berangkat kerja. Gitu. Because he was late, hilang menjadi being late saja. Ini untuk yang adverbial clause of cause and effect. Nah, sekarang kita move yang terakhir. Di sini ada adverbial clause of contrast. Jadi yang berkebalikan. Itu rumusnya ketika kita bertemu dengan although, though, atau while plus subjek dan verb, ketika direducekan maka hanya menjadi although, though, while plus verb ing. Di sini subjek dan verbnya berubah menjadi verb ing saja. Terus cara yang kedua itu ada ketika although, though, while bertemu dengan subjek plus be plus noun atau adjektif, itu ketika direducekan maka berubah menjadi although, though, while plus noun dan adjektif. Nah, jadi untuk subjek be-nya itu sudah hilang, langsung hanya noun atau adjektif. Noun itu kata benda, adjektif itu kata sifat. Contohnya kita langsung masuk ke although she desperately fought back, she was captured. Menjadi although fighting back, she was captured. Jadi yang awalnya di sini ada she desperately fought back hanya menjadi fighting back. Nah, ini contoh dari clause of contrast. Nah, tadi kita sudah membahas 3 adverbial clause. Dengan mereducekannya, ada 3 macam. So, I hope this is enough for us to understand this. And thank you for watching. See you next time. Bye!